Halo Sobat Budidaya, nama saya Muhammad Hidayat. Saya bertugas di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok di bagian pendirian benih bawal bintang dengan sistem budidaya resirkulasi atau lebih dikenal dengan Recirculating Aquaculture System yang disingkat dengan RAS. RAS merupakan salah satu sistem budidaya yang memanfaatkan infrastruktur di mana tujuannya adalah kita bisa menggunakan air media budidaya yang sudah digunakan oleh ikan untuk dipakai berulang-ulang. Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok sendiri memiliki 3 unit sistem RAS yang sudah mulai beroperasi dari tahun 2017. Sistem RAS ini kami gunakan untuk kegiatan pendirian benih bawal bintang, mulai dari keluar hatchery, yaitu benih berukuran 1,8 sampai 2 cm yang dipelihara dengan sistem RAS selama 1 bulan untuk memperoleh benih dengan ukuran 3 sampai 5 cm dengan beberapa keunggulan. Keunggulan kegiatan pendirian benih bawal bintang dengan sistem RAS yang kami peroleh berdasarkan hasil pengalaman yang telah kami lakukan, itu setidaknya ada 4 kelebihan. Yang pertama itu adalah dengan melakukan efisiensi penggunaan air, di mana dengan adanya sistem RAS ini, efisiensi penggantian air itu kita bisa tekan sampai dengan 10% per hari. Yang kedua itulah dengan efisiensi pakan. Ada efisiensi pakan ini didukung dengan penggunaan automatic feeder. Yang ketiga yaitu dengan optimalisasi kepadatan ikan, di mana apabila kita menggunakan sistem konvensional, kepadatan ikan pada saat pendirian untuk benih bawal bintang itu sekitar 1 ekor per liternya. Dengan penggunaan sistem RAS, kita bisa meningkatkan 3-4 kali lipatnya. Dan yang terakhir adalah dengan sintasannya. Dengan menggunakan sistem RAS ini, tingkat laju kehidupan atau persentase kehidupan dari benih yang kita pelihara itu bisa mencapai lebih dari 90%. Hal ini didukung dengan sistem yang dilengkapi dengan unit filtrasi, serta adanya penggunaan filter UV dan suplai oksigen yang tinggi dengan adanya oksigen generator. Tahapan dalam sistem budidaya resirkulasi itu dimulai dari tahapan persiapan air. Sebelum masuk dalam sistem RAS, air tersebut harus diolah terlebih dahulu. Jadi tahapannya awal pertama adalah air yang dari laut dipompa menuju tandon penampungan, lalu kemudian difiltrasi dan menggunakan sand filter untuk selanjutnya dialirin ke tandon penampungan yang ada di unit RAS itu sendiri. Dari tampungan yang ada di dalam unit RAS, air akan dipompa melalui sand filter untuk selanjutnya diteruskan ke biological filter, di mana nanti di sana air apabila berasal dari air buangan atau air limbah itu akan diolah oleh bakteri di sana untuk mengurangi kadar bahan organiknya atau kadar racunnya. Air yang sudah diproses dengan menggunakan filter biologi diteruskan ke filter UV, lalu dialir ke bak dengan melalui oksigen saturator. Di oksigen saturator ini, air yang masuk itu akan ditingkatkan kadar oksigennya, di mana oksigennya itu sendiri diproduksi oleh oksigen generator yang ada dalam unit RAS itu sendiri. Tahapan terakhir itu adalah air yang sudah mengandung oksigen tinggi itu akan ditampung di tangki pemeliharaan untuk selanjutnya digunakan oleh biota yang dipelihara yang sudah dilengkapi dengan outlet, yaitu saluran pembuangan. Air yang sudah digunakan oleh biota itu sendiri akan keluar melalui outlet, lalu disaring menggunakan filter fisik berupa drum filter, lalu masuk lagi ke penampungan yang ada di unit RAS itu sendiri. Di dalam tampungan unit RAS itu ada yang namanya protein skimmer atau foam fractionator. Alat ini berfungsi untuk mengurangi kadar bahan organik yang terlarut di dalam air. Air yang sudah diproses itu akan dipompa kembali melalui sand filter untuk diteruskan lagi ke dalam tangki pemeliharaan mengikuti pola yang sudah dijelaskan sebelumnya. Outcome yang kami harapkan dari kegiatan pendirian benih bawal bintang terutama dengan sistem RAS ini adalah adanya peningkatan produktivitas yang tujuan akhirnya adalah adanya peningkatan jumlah hasil produksi. Itu akan berimbas kepada dukungan ke pencapaian target kegiatan prioritas untuk KKP
khususnya Balai Perikanan Budidaya Lombok, meliputi kegiatan bantuan benih ke masyarakat. Kedua, untuk mendukung kegiatan pembesaran budidaya bawal bintang di KJA. Serta yang ketiga adalah untuk peningkatan pendapatan negara bukan pajak yang kita lebih dikenal dengan nama PNBP. Bagi sobat budidaya, khususnya para pembudidaya, jangan khawatir apabila para pembudidaya membutuhkan benih, khususnya untuk benih bawal bintang. Karena kami berkomitmen, Balai Perikanan Budidaya Lombok berkomitmen untuk menyediakan benih berkualitas untuk para stakeholder, khususnya para pembudidaya yang membutuhkan. Selain menyediakan benih bagi para pembudidaya, kami siap melakukan pendampingan teknis budidaya. Salam budidaya!